Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Absendi Simarmata. Saya berasal dari kampus Universitas BSI Keramat 98. Pada saya mengambil jurusan Sistem Informasi dan saya kelas 19 1B 07. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas kasus korupsi yang dialami oleh Presiden Nikaragua. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan wewenang oleh pejabat publik dengan melakukan pelanggaran hukum terkait tugas mereka demi mencari keuntungan untuk diri dan pihak ketiga. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas kasus korupsi Presiden Nicaragua, yaitu Jose Arnold Aleman Lacayo. Beliau lahir pada tanggal 23 Januari 1946 di ibu kota Nicaragua, Managua. Ayahnya adalah seorang pengacara yang merupakan asosiasi dari Anastasio Somoza yang menjabat sebagai Menteri Somoza untuk Pendidikan. Mengikuti jejak ayahnya ke profesi hukum, Aleman memperoleh gelar hukum di Ari Nacional Autonomous Universitas de Leon, Nicaragua pada tahun 1967. Sejak saat itu hingga 1979, ia adalah seorang pengacara di Managua yang kliennya mencakup bank, masalah pertanian, dan bisnis besar. Aleman menikah menjadi ayah dan dari 4 anak. Pada tahun 1979, rezim Somoza digulingkan oleh Sandinista dan pemimpin mereka Daniel Ortega. Perusahaan Aleman pada saat itu adalah sebuah investasi yang dinasionalisasikan, dan akhirnya tak lama kemudian Aleman ditangkap karena dicurigai telah melakukan tindakan kontra-revolusioner, dan akhirnya dia dipenjara dan menghabiskan 9 bulan di penjara. Setelah dibebaskan, ia pergi ke pengasingan yang berhubungan dengan pemerintah Somoza. Aleman tetap di Managua dan memutuskan untuk menolak upaya Sandinista untuk mengubah Nicaragua untuk menjadi negara sosialis. Dan karena hal itu, ia muncul sebagai pemimpin dalam beberapa kelompok yang bekerja untuk melawan skema retribusi tanah Sandinista yang akhirnya ia menjadi presiden dari Asosiasi Petani Kopi Managua 1983 hingga 1986. Dan setelah itu pada awal 1990 ia mencalonkan diri sebagai wali kota Managua. Setelah melayani selama 2 bulan sebagai anggota dewan di Managua, dia populer karena proyek-proyek perkotaan yang pembaruan yang membantu merapikan kota rusak parah dan tidak pernah dibangun kembali setelah gempa 1972, dan peristiwa itu dikenal sebagai El Gordo atau The Fat Man, dan itu adalah salah satu prestasi dia ketika dia menjadi wali kota di Managua. Dan pada tahun 1996 ia berkampanye untuk menjadi presiden sebagai kandidat aliansi liberal di bawah platform anti-Sandinista yang kuat. Dikabarkan bahwa orang yang terkenal berusaha untuk menembak Aleman, menewaskan salah satu pengawal dalam proses kampanyenya, dan akhirnya ia mengalahkan Daniel Ortega, yaitu pemimpin Sandinista, dengan 48 suara untuk Aleman dan 40% suara untuk Ortega. Setelah Aleman terpilih menjadi presiden, ia berhasil dalam mempromosikan pemulihan ekonomi dengan inflasi yang berkurang dan pertumbuhan PDB. Investasi asing tumbuh selama pemerintahannya, yang membantu untuk memperbaiki infrastruktur Nicaragua. Selama tahun 1980, jalan di seluruh negeri telah memburuk ke titik yang banyak yang terlebih dari kotoran setapak ini. Aleman akhirnya membenarkan itu, dan ia juga menciptakan sebuah program untuk membangun sekolah di seluruh Nicaragua dan di beberapa daerah termiskin. Berikutnya adalah kasus. Pada tahun 2003, secara resmi ia dijatuhi hukuman penjara 20 tahun karena serangkaian
kejahatan termasuk kejahatan pencucian uang, penggelapan, dan korupsi. Selama persidangannya, jaksa penuntut memberikan bukti yang menunjukkan bahwa dia dan istrinya telah melakukan tindakan korupsi yang sangat besar terhadap kartu kredit pemerintahan, yaitu ada tagihan $13.000 untuk Hotel Ritz-Carlton di Bali, $68.000 untuk pengeluaran hotel kerajinan tangan di India, dan masih banyak dan lainnya, hingga tercatat bahwa telah diperkirakan ia telah merampas dana negara sebesar 100 juta US dollar. Tapi akhirnya ia dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara. Tapi karena masalah kesehatan, ia menjalani hukuman penjara sebagai di rumah sebagai tahanan rumah. Dan berikut ada dampak masifnya. Yang pertama, ada ketidakpercayaan pada pemerintah. Kasus korupsi tersebut telah dapat mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan sistem politik. Yang kedua, pengaruh terhadap ekonomi. Korupsi dapat melakukan ekonomi negara, menghambat pembangunan dan investasi. Dana publik yang disalahgunakan bisa menjadi faktor pembatas pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, ada dampak sosial, yaitu masyarakat dapat merasakan dampak sosialnya melalui ketidaksetaraan dalam akses terhadap pelayanan publik dan peluang ekonomi. Dan yang berikutnya adalah kestabilan politik. Kasus korupsi tersebut dapat mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan sistem politik. Setelah masa kepresidenan, setelah Aleman dipenjara, akhirnya Enrique Bolanos yang tadinya menjabat sebagai wakil presiden Aleman menggantikannya selama pada bulan Januari, yang berjanji untuk memberantas korupsi di pemerintahan negara yang berselisih dengan pendahulu dan pemerintahannya. Berikut pada tanggal 16 Januari setelah itu, pada tanggal 16 Januari 2009, Hakim Mahkamah Agung Nicaragua dan Ketua Hakim Manuel Martinez membatalkan hukuman korupsi 20 tahun terhadap mantan Presiden Nicaragua, yaitu Arnoldo Aleman, dan akhirnya keputusan ini menimbulkan beberapa kontroversi. Yang pertama, yaitu anggota parlemen oposisi yang terkejut segera mencurigai adanya kesepakatan antara Tuan Aleman yang menduduki salah satu 10 pemimpin paling korup di dunia, dan Daniel Ortega sebagai presiden Nicaragua dan pemimpin Partai Sandinista yang memegang kekuasaan, pengaruh, dan kendali yang besar atas pengadilan. Dia menyerahkan Majelis Nasional sebagai imbalan kebebasan pribadinya, kata anggota Kongres Enrique Sanz. Tuan Aleman yang menyangkal tuduhan tersebut mengatakan ketidakadilan akhirnya ditegakkan. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf bila saya mengalami salah kata atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.